Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu sih body shaming dan apa saja sih kasus-kasusnya terhadap public figure. Body shaming merupakan istilah awam yang merujuk kepada perilaku mengolok-olok kondisi fisik seseorang, mengkritik orang lain berdasarkan penampilan fisiknya. Menurut Dr. Natalia Dewi Wardani, spesialis kejiwaan. Lalu apa saja sih ciri-ciri body shaming itu? Yang pertama adalah mengomentari makanan orang lain. Contohnya, kamu kok makan junk food? Junk food bikin gemuk loh, ganti sayur aja. Yang kedua, menyuruh orang lain untuk olahraga. Contohnya, sudah coba olahraga Zumba belum? Cobain deh, bisa bikin kurus loh. Yang ketiga, senang membandingkan fisik orang lain. Contohnya adalah, lihat deh, kulit lo kok lebih putih daripada kakak lo. Semua perkataan-perkataan tersebut merupakan ciri-ciri hal yang terindikasi body shaming. Terlalu tinggi dia. Hitam banget sih. Gendut. Pendek. Dasar pesek. Olokan-olokan tersebut merupakan contoh-contoh perkataan yang berindikasi perilaku body shaming. Penyebab body shaming. Yang pertama, kultur patron klien, di mana orang yang di atas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan untuk dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang kedua adalah patriarki, yakni ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. Yang ketiga, minimnya pengetahuan terkait dengan perilaku body shaming yang merupakan perilaku buruk atau salah dan dapat dipidanakan sebab terdapat undang-undang yang mengaturnya. Yang keempat, postkolonial. Virus di mana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti putih, tinggi, mancung adalah hal yang sempurna. Yang terakhir adalah meniru orang lain. Besar kemungkinan individu melakukan tindakan body shaming terhadap orang lain karena ia meniru tindakan orang lain. Berikutnya adalah cara mencegah seseorang untuk melakukan body shaming terhadap orang lain dan cara menghadapi body shaming terhadap diri kita sendiri. Cara mencegahnya yang pertama yaitu mulai dari diri sendiri. Yang kedua, berhenti memberi julukan kepada orang lain. Yang ketiga, sebarkan kesadaran ke lingkungan sekitar. Dan yang keempat, saling menghargai dan bertoleransi antar sesama. Yang dimaksud dengan mulai dari diri sendiri adalah seringkali kita menyalahkan perilaku orang lain yang pernah melakukan tindakan atau perilaku body shaming terhadap kita. Tapi tanpa kita sadari, seseorang tidak akan melakukan hal yang buruk terhadap kita jika kita tidak melakukan hal buruk terhadap mereka. Sehingga janganlah kita melakukan body shaming terlebih dahulu kepada orang lain. Lalu julukan yang kita berikan kepada orang lain seperti gendut, pendek, cupu, dan lain-lain sekilas memang terlihat hanya bercanda atau tidak serius. Tapi siapa tahu mereka memikirkan perkataan itu secara terus-menerus dan ternyata itu menyakiti hati mereka. Hati-hati dengan perkataan kita ya teman-teman. Kalau kata peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Selanjutnya, sebarkan kesadaran dan kepedulian ini terhadap lingkungan sekitar, karena mereka tidak akan tahu dan sadar kalau tidak ada yang menyebarkan perihal ini terhadap mereka. Jadi, apapun itu warna kulitnya, bentuk wajah maupun tubuhnya, tingginya, dan lain-lain, belajarlah untuk saling menghargai antar sesama dan tidak menilai orang semata-mata hanya karena fisiknya.
tetapi juga lihat dari perilakunya. Lalu, kita akan membahas tentang cara menghadapi body shaming. Yang pertama adalah memilih dengan bijak ruang sosial media yang kita ikuti. Yang kedua adalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Yang ketiga adalah ekspresikan apa yang kita rasakan. Dan yang keempat, keluarlah dari tempat persembunyian. Sekarang kita akan membahas satu persatu cara menghadapi body shaming. Yang pertama adalah memilih dengan bijak ruang sosial media yang kita ikuti. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah salah satu cara untuk memotivasi diri agar bisa menerima diri sendiri adalah dengan mengikuti akun-akun media sosial yang mendorong kita untuk memiliki pandangan yang lebih positif pada diri kita sendiri dan tidak negatif, sehingga kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan tanpa melihat kekurangan dari diri kita. Yang kedua adalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Apa sih maksudnya? Saat kita akan melakukan diet atau ingin membentuk badan kita menjadi lebih bagus, selalu tanamkan bahwa aku berolahraga dan makan makanan yang bergizi karena aku peduli dengan kesehatan diriku sendiri. Dengan begitu kita akan lebih bersyukur, menerima dan mencintai diri sendiri tanpa kita memandang pandangan orang lain terhadap kita. Yang ketiga adalah ekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi pada saat kita mengalami body shaming dari orang lain, ceritakan secara personal terhadap pelaku tentang apa yang kita rasakan ketika ia mengomentari tubuh kita. Dengan demikian, kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi orang lain juga. Yang keempat adalah keluarlah dari tempat persembunyian. Apa maksud dari keluar dari tempat persembunyian? Maksudnya dalam hal ini kita bisa mendorong diri kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan berada di tengah-tengah orang di sekitar kita. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu semuanya terjadi. Misal kita berpikir negatif, orang akan melakukan body shaming terhadap kita, tapi belum tentu hal itu akan terjadi. Sehingga keluarlah dari zona nyaman kita sendiri. Contoh kasus body shaming artis. Contoh kasus yang pertama adalah Tasya Kamila. Sasaran netizen sebenarnya bukanlah Tasya, melainkan sang buah hatinya yang belum lama lahir. Seorang netizen berkomentar negatif terkait fisik bayinya. Berikut adalah instastory dari Tasya Kamila yang membalas pernyataan netizen tentang body shaming terhadap anaknya. Dari instastory Tasya Kamila dapat kita lihat bahwa banyak netizen yang mengomentari anak dari Tasya Kamila tersebut yang mengarah pada body shaming. Contohnya adalah, "Kak, jidat anaknya lebar. Kak, hidung si Dede dipencet-pencet dong biar mancung. Arasnya kurang gembul, masih kurus kelihatannya." Komentar-komentar tersebut yang diberikan oleh netizen adalah merupakan contoh dari body shaming terhadap artis. Kasus body shaming berikutnya adalah Audy Item. Sejak menikah dengan Iko Uwais, memang terdapat perubahan fisik yang dialami oleh Audy. Hal ini dimanfaatkan netizen untuk membuat komentar fisik yang negatif. Namun, terlihat dalam foto-foto tersebut bahwa Iko Uwais, suami dari Audy Item, terus membela istrinya dan tidak memedulikan komentar-komentar dari para netizen. Dan yang dilakukan para netizen tersebut adalah salah satu body shaming terhadap artis melalui sosial media. Berikut adalah instastory Audy Item untuk membalas komentar buruk dari netizen yang secara tidak langsung melakukan body shaming terhadapnya. Kasus body shaming selanjutnya adalah Putri Titian. Istri dari Junior Liem ini beberapa kali kerap diminta diet oleh para netizen karena dianggap memiliki badan yang terlalu gemuk.
Namun, Putri Titian tidak peduli dengan para komentar netizen dan bahkan malah menanggapinya dengan membahas tentang body shaming untuk menyadarkan masyarakat lain yang telah mengejek dan melakukan body shaming terhadapnya. Berikut adalah komentar-komentar yang diberikan netizen kepada Putri Titian melalui komentar dalam salah satu postingan Putri Titian. Netizen mengomentari bahwa tangan Putri Titian telah diedit. Dampak body shaming terhadap psikologis korban. Yang pertama ialah less confident atau kurangnya percaya diri. Ucapan buruk atau komentar yang menyakitkan dapat membuat korban kurang percaya diri terhadap penampilannya. Yang kedua ialah deep sadness atau kesedihan yang mendalam. Bagi orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah atau insecure, body shaming dapat menimbulkan sakit hati, malu, dan merasa tidak berharga. Yang ketiga ialah depression atau depresi. Perasaan negatif yang semakin lama semakin menumpuk dapat memicu depresi berat pada korban, bahkan dapat mengalami gangguan mental. Yang keempat adalah suicide atau bunuh diri. Puncak dari dampak psikologis adalah keinginan untuk bunuh diri. Korban akan menganggap bahwa tidak ada lagi gunanya untuk hidup dan berpendapat bahwa mati adalah satu-satunya jalan untuk terbebas. Dampak body shaming terhadap kehidupan dan perilaku korban. Pertama, menutup diri dan lebih senang menyendiri atau menjadi introvert. Orang yang sering mengalami body shaming akan menjadikan dirinya sebagai seseorang yang tertutup dan tidak ingin berinteraksi. Kedua, tidak berkembang. Jika korban memiliki kepercayaan diri yang rendah dan tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri, korban akan menarik diri dan tidak melakukan apapun. Ketiga, melakukan hal ekstrim untuk memperbaiki kondisi fisiknya. Korban akan cenderung melakukan hal ekstrim hanya untuk memperbaiki penampilan yang dinilai kurang. Sebagai contoh, korban yang sering mengomentari gendut akan melakukan diet ekstrim yang dapat membahayakannya untuk mengurangi berat badannya. Jadi kesimpulannya, body shaming harus kita lawan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.